Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya Adinda Zakia yang akan mempresentasikan tentang pengertian dari toleransi dalam Al-Quran. Itu kata toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan seseorang atau kepada sesama manusia atau masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing. Selama di dunia di dalam menjalankan dalam menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang diperlukan atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Dari definisi tersebut difahami bahwa toleransi menekankan pada sikap menerima perbedaan yang ada dan menyikapi dengan baik demi menjaga kedamaian antar sesama warga masyarakat. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan juga kita beragama Islam ya teman-teman tepatnya, kita juga harus bisa baik terhadap sesama manusia. Bukan hanya kita habuminallah hanya saja yang baik, hubungan kita ke Allahnya baik, tapi hubungan kita ke manusianya, habuminanasnya, kita perlu baik juga teman-teman. Karena gini teman-teman, saya jadi teringat nih film ayat-ayat cinta kedua tepatnya, yang dimana Fahri punya tetangga Yahudi, seorang nenek-nenek tapi Yahudi. Akan tetapi Fahri ini sangat Masya Allah luar biasa, sangat baik terhadap nenek-nenek ini. Bahkan bukan hanya sekedar baik aja teman-teman, bahkan diantarkan ke gerejanya. Namun orang-orang di sekitarnya yang seperti sopirnya atau teman-teman lainnya mengatakan, Fahri, kenapa kita harus mengantarkan nenek-nenek Yahudi itu? Dia Yahudi, dia kafir, dia nggak menyembah Allah gitu kan. Sedangkan kita beragama Muslim, kita lebih baik daripada agamanya. Lantas apa kata Fahri? Ya kita sebagai umat, kurang lebih gini ya teman-teman. Saya juga begitu sedikit lupa secara detailnya, tapi kurang lebihnya yang saya tangkap dari pikiran saya, yang saya tangkap dari film tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa ya Fahri mengatakan bahwasanya kita beragama Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita harus baik sesama manusia, apapun agamanya, siapapun sukunya, apapun rasnya, kita harus baik. Karena kita sama-sama diciptakan dengan Tuhan yang sama, dengan tanah yang sama teman-teman. Kita diciptakan dengan Tuhan yang sama, kita diciptakan dengan tanah yang sama gitu. Jadi kita memang harus baik sama sesama manusia gitu. Habuminanasnya. Fun fact teman-teman, saya di sini di Jogja kontrak bersama mama saya. Nah, yang punya rumah ini kebetulan non Muslim teman-teman, bukan beragama Islam, Kristen. Nah, akan tetapi Masya Allahnya dia baik kepada kami pun juga menghormati yang pemilik rumah ini. Dia menghormati kami, dia menghargai kami sebagai agama Islam. Kami pun juga menghormati dan menghargai dia sebagai keyakinan dia, sebagai agama dia yang dia yakini gitu loh. Terus juga rumah saya yang di Balikpapan, kami kontrakin ya atas bawah, kami punya 2 lantai, atas bawah itu beragama Kristen teman-teman, beragama Kristen. Ya, jadi kami pun juga saling toleransi, tapi kami highlight bahwasanya rumah kita jangan dipakai untuk ibadah, rumah kita tidak boleh dimasuki di hewan-hewan anjing atau berbagai macam lainnya teman-teman ya. Itu yang kami highlight. Cuman untuk overall ya tidak masalah, itu yang namanya toleransi teman-teman. Yang masalah tidak berbuat macam-macam, tidak berbuat aneh-aneh gitu ya kan, tidak berbuat kemusyrikan di rumah kami gitu kan. Nah, jadi dari film dan dari kisah saya sendiri, bahwasanya memang kita perlu banget habuminanasnya. Apalagi teman-teman, kita harus ingat kepada nasihat-nasihat dari orang tua kita atau dari guru-guru kita, dari dosen-dosen kita, bahwasanya kita adalah manusia, makhluk sosial teman-teman, yang dimana makhluk sosial itu membutuhkan bantuan orang lain gitu, membutuhkan bantuan orang lain gitu kan. Nah jadi teman-teman,
kita sebagai manusia bukan hanya kita baik kepada Allah, kita memang wajib baik kepada Allah, tapi kita juga wajib juga baik kepada sesama manusia apapun agamanya, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu konsep toleransi dalam Al-Quran dapat difahami melalui beberapa aspek, yaitu saya mengambil 2 aspek, teman-teman. Sebenarnya banyak, tapi saya mengambil 2 aspek, yaitu kebebasan beragama dan keadilan. Nah, apa sih yang dimaksud kebebasan beragama? Kebebasan beragama yaitu ayat yang paling sering dikutip adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ini menunjukkan bahwa Islam menghormati hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agamanya, teman-teman. Jadi setiap manusia memiliki hak, setiap manusia memiliki keyakinannya sendiri, keyakinan agamanya sendiri. Jadi kita harus apapun keyakinannya ya udah kita hormati. Karena gini, teman-teman, saya punya cerita ini di ruang lingkup saya juga, masuk di ruang lingkup saya, di lingkungan saya juga. Dia dilahirkan dari orang tua yang Islam. Tapi setelah dia menikah, dia ikut suami, ya pada akhirnya dia murtad. Kemudian berjalan dengan waktu, orang tuanya nih, lebih tepatnya seorang ibunya nih meninggal. Akan tetapi orang-orang di sekitarnya mengatakan, doa kamu itu gak akan pernah masuk ke ibu kamu, gak akan pernah keterima di ibu kamu, karena kamu murtad, karena kamu udah murtad, kamu udah Kristen, gitu. Sebab apakah itu pantas, teman-teman, apakah itu pantas ucapan itu dikeluarkan oleh lisan yang dimana lisan itu dan yang dimana pemilik lisan itu, pemilik mulut itu adalah beragama Islam? Apakah pantas? Tidak ya, teman-teman ya. Nah, lantas bagaimana cara kita menyikapi bahwasanya ada orang yang seperti itu? Ya kita ingati bahwasanya jangan lupa loh, kita ini sama-sama manusia, yang dimana kita sama-sama diciptakan dengan Tuhan yang sama. Cuman hanya berbeda saja keyakinan kita, berbeda saja porsi keyakinan kita, berbeda saja ya kita hidup di dunia ini berbeda-beda gitu ya, teman-teman. Suka aja ada yang berbeda, rasanya ada yang berbeda. Masa agama saja tidak ada yang berbeda? Pasti ada yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi ya udah kita cukup mendoakan saja semoga dia kembali ke Allah, kembali ke jalan Allah. Jadi ya udah kita, karena semua orang itu berhak memiliki kebebasan untuk beragama, teman-teman. Nah, terus yang terakhir yaitu keadilan. Nah, Islam mengajarkan pentingnya berlaku adil kepada semua orang tanpa memandang agama, suku, atau ras. Keadilan ini menjadi dasar bagi terwujudnya toleransi. Jadi Allah saja yang menciptakan kita, menciptakan manusia, yang dimana manusia ini berbeda-beda, yang mungkin ada yang menyembah Allah, ada yang tidak, dan bahkan ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah berhala dan berbagai macam lainnya. Itu tuh Allah adil. Kita hidup, dia juga hidup. Kita makan, dia juga dikasih makan. Kita kaya, dia pun juga dikasih kaya. Kita dikasih harta, mereka pun juga dikasih harta, teman-teman, sama Allah. Jadi sama gitu loh, nggak ada perbedaannya antara Allah, antara umatnya Nabi Muhammad dengan bukannya umatnya Nabi Muhammad. Itu tuh nggak ada perbedaan, itu tuh sama rata, teman-teman. Cuman yang membedakan tuh yaitu yang tadi saya bilang, poinnya yang pertama, porsinya, keyakinannya gitu, teman-teman. Jadi kita sebagai manusia, Allah aja loh, teman-teman, yang memiliki dunia ini bisa adil. Masa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, manusia yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa, tidak bisa adil dengan sesama manusia gitu. Jadi apalagi kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi komunikasi dan penyiaran Islam, yang dimana yang berlandasan tentang agama. Jadi insyaallah kita semoga menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang bisa adil, yang bisa menghargai dan bisa bertoleransi antar sesama manusia. Cukup sekian. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi
ayat-ayat Al-Quran tentang perdamaian dan resolusi konflik. Yang pertama itu mendorong perdamaian dan rekonsiliasi. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu tidak kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Selanjutnya tentang menghindari permusuhan, yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Selanjutnya tentang perdamaian sebagai tujuan utama. Quran Surat Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi artinya, akan tetapi jika mereka condong pada pendamaian, condonglah engkau, Nabi Muhammad, padanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya hanya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tentang menahan amarah dan memaafkan. Artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Dan yang terakhir tentang persaudaraan dan rekonsiliasi, yang dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Al-Quran memberikan panduan yang sangat komprehensif tentang perdamaian dan resolusi. Ya, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya hidup perdamaian secara damai, saling menghormati, dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang bijaksana. Beberapa prinsip utama terkait perdamaian dan resolusi konflik dalam Al-Quran antara lain, yang pertama, pentingnya keadilan. Al-Quran selalu menekankan pentingnya keadilan dalam segala hal. Keadilan menjadi fondasi bagi terciptanya perdamaian. Ketika keadilan ditegakkan, maka konflik akan lebih mudah diselesaikan. Yang kedua, musyawarah. Al-Quran menganjurkan pemecahan masalah melalui musyawarah atau dialog. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, toleransi. Al-Quran mengajarkan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang. Sikap toleransi ini sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Yang keempat, maaf dan memaafkan. Al-Quran sangat menganjurkan umat Islam untuk saling memaafkan. Memaafkan adalah kunci untuk mengakhiri permusuhan dan membuka jalan menuju perdamaian. Dan yang terakhir itu menghindari permusuhan. Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip moderasi. Jadi, apa sih moderasi itu? Jadi, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti penguasaan diri. Kemudian, apa sih pengertian moderasi Islam? Jadi, moderasi Islam adalah ajaran Islam yang menekankan pada persatuan dan kesatuan umat,
serta menghindari kekerasan. Kemudian Islam juga mengajarkan untuk bersikap moderat dalam beribadah dan berinteraksi sosial. Ada beberapa prinsip dari moderasi. Yang pertama ada wasatiyah. Wasatiyah itu adalah cara pandang yang mengambil jalan tengah tanpa melebih-lebihkan agama sendiri dan merendahkan agama lain atau ajaran lain. Kemudian yang kedua ada tawasun. Jadi tawasun ini meyakini bahwa keseimbangan tidak boleh menyimpang dari garis yang ditentukan. Jadi tawasun ini adalah sikap kita menyeimbangkan segala aspek kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara. Tawasun ini merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tawasun juga berbeda dengan istilah tawasud. Jadi tawasun itu yang menekankan pada cara pandang seseorang yang harus bersikap moderat atau tidak ekstrim atau fanatik. Kemudian yang ketiga ada iktidal. Iktidal itu berarti bersikap objektif, lurus, dan proporsional. Jadi apa sih iktidal itu? Jadi iktidal itu sikap lurus dan tegas dalam menyikapi setiap kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat ada tasamu. Jadi apa sih tasamu itu? Jadi tasamu itu sikap toleransi dan ramah terhadap perbedaan. Jadi kita sebaiknya memiliki sifat atau sikap toleransi terhadap perbedaan, baik itu perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada musyawarah islah. Jadi kita sebaiknya bisa menjaga kebaikan dan kedamaian. Kemudian prinsip moderasi ini juga tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa umat Islam adalah umatan wasaton, yang berarti umat yang adil dan umat pilihan. Kemudian Quran surat Al-An'am ayat 108. Jadi ayat ini melarang kita untuk memaki sembahan-sembahan atau upacara keagamaan, ritual keagamaan agama selain Islam. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa manusia menciptakan perbedaan untuk menguji manusia dan memberi identitas kepada mereka. Kemudian yang keempat Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk bersikap toleran, saling menghormati, dan tidak saling mengejek. Kemudian konsep ukhuwah insaniyah. Jadi apa sih ukhuwah insaniyah itu? Jadi ukhuwah insaniyah yaitu saudara sesama manusia. Dalam artian seluruh manusia, baik itu beda agama, ras, suku, bahasa, adalah bersaudara. Mereka bersumber atau berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian hal ini juga berarti bahwa manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya
Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itulah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian Islam memandang semua manusia mengisyaratkan adanya ukhuwah insaniyah, sebab dalam persaudaraan ini juga tidak memandang perbedaan agama. Jadi persaudaraan ini merupakan persaudaraan dalam arti yang umum, sehingga tidak dibenarkan adanya saling menyakiti, mencela, atau perbuatan buruk lainnya. Kemudian konsep ukhuwah insaniyah dalam Islam ada persaudaraan antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, golongan, bahasa, status sosial, status ekonomi, maupun negara. Jadi persaudaraan ini didasarkan pada jiwa kemanusiaan karena manusia memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Kemudian ada beberapa ciri ukhuwah insaniyah. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, ada tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, bahasa, status sosial, status ekonomi, maupun negara. Kemudian yang kedua, tidak dibenarkan adanya sikap saling menyakiti atau perbuatan buruk lainnya. Kemudian yang terakhir ada harus dilandasi oleh kesadaran bahwa seluruh umat manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Oke, jadi dapat kita simpulkan dari materi yang kita bawa ini adalah Islam mendorong terciptanya perdamaian sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik harus diselesaikan melalui rekonsiliasi yang adil dan bijaksana, dengan mengutamakan dialog dan penghentian permusuhan. Keadilan menjadi landasan penting dalam proses ini, di mana kebencian atau dendam terhadap kelompok lain tidak boleh menghalangi seseorang untuk berlaku adil, karena keadilan adalah pilar utama takwa. Selain itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya menahan amarah dan memaafkan sebagai upaya untuk menjaga harmoni dan memupuk persaudaraan. Dengan demikian, perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi menjadi nilai-nilai inti yang harus dijunjung tinggi dalam menyelesaikan konflik. Hubungan antar umat beragama, inti dari ajaran adalah toleransi, saling menghormati, dan kerjasama. Meskipun Islam memiliki keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar, Al-Quran tidak mengajarkan kebencian atau kekerasan terhadap pemeluk agama lain. Sebaliknya, Al-Quran menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai perbedaan.